Sang Sabda. Halo, perkenalkan, saya Evelyn. Saya akan menjadi host pada episode kali ini di Arnoldus Johnson Podcast di episode bersama teman-teman dari PDM PKK. Nah, sebelumnya kita kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Shalom, perkenalkan nama saya Valentina Cynthia. Biasanya saya dipanggil Cynthia. Silahkan, Pak Ronald. Shalom, saya Ronald dari PDMPK. Oke, sebelumnya boleh nggak sih tanya dulu PDM PKK ini apa sih? Itu sudah sejak kapan berdiri di Paroki GB ini ya? Boleh. Nah, PDM PKK sendiri ini kan kepanjangannya, kan ini kan singkatan ya kalau PDM PKK ini. Kalau kepanjangannya sendiri yaitu adalah Persekutuan Doa Muda-Mudi Pembaharuan Karismatik Katolik. Mungkin di zaman sekarang lebih dikenal atau familiarnya PDM PKK gitu ya, karena lebih mudah diingat. Nah, kalau di dalam Paroki GIB saat ini, PDM PKK ini sebagai suatu kelompok kategorial. Jadi dia memang ada devosinya gitu ya, berdevosi. Nah, PDM PKK GIB ini sendiri pun juga menjadi wadah yang sama seperti namanya tadi kaum muda. Jadi juga menjadi wadah bagi kaum muda yang ingin bercerita atau sharing tentang pengalaman Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi mereka juga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain seperti itu. Nah, untuk kapan berdirinya PDM PKK GIB ini sendiri itu sudah berdiri sejak bulan Agustus di tahun 1989. Wow. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit gitu ya, gimana sih terbentuknya PDM PKK GIB ini? Jadi sebelumnya itu foundernya itu adalah namanya Cesiane. Jadi Cesiane ini bersama dengan teman-temannya, jadi 3 orang gitu, memiliki kerinduan karena pada saat itu mereka juga sudah aktif sebelumnya bersama orang tua mereka di persekutuan doa yang dewasa di paroki ini. Jadi pada saat itu mereka memiliki kerinduan dan mereka juga sangat benar-benar bekerja keras untuk membangun persekutuan doa ini. Karena pada awal mula mereka mulai bergerak itu juga banyak ditolak anak muda pada zaman itu. Mereka juga pergi dari door to door, dari zaman yang di daerah Siwalan, Panjanjiwo, dan sebagainya macam yang di lingkupan Paroki GIB ini. Hingga sampai saat ini, ya puji Tuhan kami juga sungguh bersyukur umatnya juga boleh semakin bertambah dan bertepatan di bulan Agustus kemarin, bersamaan juga dengan HUT Paroki GIB yang ke-40, kami juga merayakan PDM PKK GIB ini ke-36 tahun existing sampai saat ini. Seperti itu. Keren banget ya. Dan untuk mungkin Ronald dan Cynthia ini di PDM PKK ini sebagai apa sih jabatannya? Pasti pengurus kan kalian di sini. Ya. Nah, kalau saya sendiri, saya selaku koordinatornya sejak tahun 2023. Jadi ya kalau di PDM PKK GIB ini periodenya kan juga sama gitu ya, 3 tahun. Cuman tahun ini saya sudah terakhir menjabat, nanti akan dilanjutkan dengan corona. Oh, langsung kaderisasinya. Iya, langsung kaderisasi. Diajak ke sini, Pak. Kalau saya yang di periode Cynthia ini selaku koordinator komunitas basis, jadi lebih ke arah komunitas yang kan PD itu ada komunitas kecil-kecil ya. Jadi saya lebih mengurus ke arah komunitas kecil yang namanya kalau kita bisa ngomong komsel. Oh, Komunitas sel. itu kayak ada grup-grupnya gitu. Grup kecil. Jadi Ronald koordinatornya dari untuk grup-grup kecil ini. Oke. Keren banget. Kayak ada wajah baru gitu ya. Maksudnya di Katolik itu tentang PDM PKK ini kayak sesuatu yang nggak biasa gitu kalau menurutku, kayak fresh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang buat teman-teman muda tuh tertarik untuk ikut persekutuan doa ini? Kalau nggak bisa dipungkiri, jujur ya, kadang kalau dengar persekutuan doa itu kan kayak membosankan atau yang mungkin cuman gimana, kayak lebih ke orang tua mungkin ada pandangan seperti itu. Tapi menurut Cece dan Koko, apa sih yang membuat anak muda itu tertarik terhadap persekutuan doa ini? Kalau dari aku sendiri ya secara pribadi, karena aku tadi menjelaskan PDM PKK ini kan adalah persekutuan doa muda-mudi yang memang pembaharuan karismatik Katolik yang mungkin saat ini itu masih asing didengar banyak orang awam gitu ya. Nah, tetapi yang di sini yang mau aku tekankan bahwa PDM PKK ini berdasarkan dasar gerakan karismatik Katolik yang dipenuhi oleh semangat
yang membuatku itu yang menjadi ciri khasnya PDMPK GYB ini. Jadi bagi anak muda Katolik yang memang semangat-semangatnya, yang pengen cari kegiatan, PDMPKK ini menjadi salah satu opsi kelompok kategorial yang bisa diikuti. Karena dia memang membawa arus persatuan semangat gitu. Jadi di sana kan nanti ada memuji dan menyembah Tuhan memang seperti itu. Mungkin juga yang punya talenta nyanyi atau kayak nari gitu mungkin ya, bisa kayak kita lebih mengarahkan ke pelayanannya nanti. oke, keren sih. Jadi maksudnya pandangannya terhadap muda-mudi Katolik itu nggak yang monoton gitu berarti di pandangan orang-orang. Jadi kayak ternyata ini nih ada wadah yang menarik yaitu di PDMPKK ini gitu, bener ya. Nah, mungkin untuk supaya lebih ngerti lagi nih teman-teman kita yang belum tahu kegiatan dan rutinitas apa sih yang kira-kira PDMPKK tuh selama ini udah jalanin sebagai kayak kegiatan rutinitas kalian. Boleh corona aja. Kalau rutinitas kita nih punya tiga rutinitas yang ada sekarang ya. Kalau mau kita ingat selalu itu setiap hari Selasa. Nah, rutinnya itu seperti kayak minggu pertama sama minggu ketiga. Minggu pertama sama minggu ketiga itu kita mengadakan persekutuan doa yang diadakan di GKP lantai 1. Nah, untuk komunitas kecil-kecilnya, komunitas basisnya, komsernya itu di minggu kedua dan minggu keempat seperti itu. Nah, misal kalau kita ada di Selasa minggu kelima, itu tuh kita ada fellowship. Jadi kita kumpul-kumpul sama-sama. Mungkin mau tak jelasin atau persekutuan doa itu seperti apa? Boleh komser banget. itu seperti apa? Boleh Jadi banget. biar ada pandangan juga bagi teman-teman. Kalau persekutuan doa itu mungkin dimana kita pujian penyembahan juga, terus ada pewarta juga. Jadi pewarta ini yang mengisi kita umat-umat dan tim untuk mengerti firman. Jadi itu nanti ada pewarta-pewarta dari muda-mudi dari BPKP Kata Surabaya. Nah, itu kurang lebih acaranya seperti apa, pujian penyembahan lalu firman seperti itu. Kalau untuk komunitas basis, kalau kita sebut dengan komsel, itu kita tuh dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Jadi mereka yang bergabung di persekutuan doa itu dibagi sama kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok kecilnya ini nanti ada koordinatornya lagi. Jadi yang menghandle kelompok kecil kurang lebih 1 sampai 10 orang seperti itu. Jadi kalau itu kita ngapain aja sih? Jadi seperti persekutuan doa. Jadi kita ada pujian penyembahan, cuma kita punya pembekalan lebih ke arah sana, jadi mereka bisa sharing Lebih personal lebih mungkin ya. jadi mereka punya aku pengen cerita ini, ada permasalahan ini, mereka tuh nanti akhirnya dikuatkan di dalam satu sel ini. Jadi bisa saling mendoakan, kita bisa kayak bertukar pikiran ya. Mungkin kalau anak muda zaman sekarang kalau kepikiran sendiri itu kan Overthinking gitu ya. Langsung anxiety. Iya. lebih ke arah sana. Mungkin dari sini bisa membagikan beban ke teman-teman. Jadi oh ya pandanganku nggak hanya di pikiranku aja ya, lebih ke arah sana, punya ada pandangan dari yang lain. Kalau bisa aku tarik kesimpulan tuh sebenarnya PDMPKK ini paket lengkap ya teman-teman. Jadi kayak serunya dapat, imannya tetap bertumbuh juga. Jadi kayak dari sisi secara kebutuhan muda-mudi nggak bisa terpungkiri kita itu butuh komunitas yang seru dan juga kayak mendengarkan kita gitu. Tapi di sisi lain juga menambah iman kita lebih lagi karena tadi ada juga pewartaan itu tadi dan juga ditambah dengan ada yang apa tadi sorry namanya grup sel itu tadi ya. Jadi mungkin kalau misalnya seperti aku sendiri pribadi itu cerita ke komunitas yang terlalu besar di lingkup yang terlalu besar itu mungkin kurang nyaman. Tapi kalau sekitar 1 sampai 10 orang menurutku bisa jadi wadah yang untuk kita sharing itu lebih nyaman untuk kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lagi cari wadah nih di GYB kira-kira tempat apa wadahnya yang bisa mendengarkan kita tapi nggak mau nih kayak gembor-gembor gitu ya bahasa Jawanya ke sampai yang gede banget. Nah, ini di PDMPKK ada wadah tersendiri kayak gitu. Dan pastinya nggak judging ya teman-teman, kayak mereka ini benar-benar kayak mendengar dan memberi solusi pastinya ya kok ya gitu. Jadi dipikul bersama-sama gitu. Jadi anggapannya ya seperti kayak keluarga kecil di dalam kelompok sel itu sendiri. Terus setelah itu
Aku mau tahu nih, tadi kan rutinitas. Nah, setelah ini mungkin kalian ada nggak kayak program besar gitu yang akan diadain PDMPKK yang bisa diikutin teman-teman muda-mudi? Mungkin yang juga belum join mungkin bisa ikut atau gimana? Ya, kalau untuk program besar itu rencananya di Desember nanti. Jadi kan memang setiap akhir tahun kita ada kegiatan besar rutin. Kalau yang tahun pertama sama tahun kedua kemarin itu ada worship night, jadi praise and worship yang dilakukan di malam hari gitu ya, di hari biasa kita persekutuan doa. Mm-mm. Tapi di tahun yang ketiga ini itu ada mau dikemas yang agak berbeda. Kita mau menyelipkan adorasi Taize. Jadi Oh, mungkin teman-teman yang mau join juga bisa join nanti di Desember. Jadi untuk kapan dan di mana nanti kita akan selalu update aja di Instagramnya kita. Tapi kalau memang yang terdekat di tanggal 7 besok kita juga ada persekutuan doa rutin. oke. Seperti Nah, itu. itu teman-teman bisa langsung join aja. Ini bisa diinget-inget wajah-wajah cantik dan gantengnya ini. Nanti bisa langsung menemui Cynthia dan Coronald mungkin ya kalau mau Boleh, join boleh. gitu. Nah, untuk persekutuan doa ini gimana sih cara membantu anak muda itu semakin dekat dengan Tuhan dan juga Roh Kudus? Pastinya kan dengan kalian mengadakan PDMPKK ini ingin dong kan anak muda kayak semakin beriman, imannya semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Gimana sih caranya yang biasanya dilakukan oleh PDMPKK ini? Biasanya ya seperti rutinitas kita sih di persekutuan doa dengan tema-tema yang mungkin relevan dengan anak muda kayak gitu. Sebenarnya yang kita fokuskan itu emang lebih ke arah komunitas kecilnya, komselnya, dimana kita tuh nanti kan akan sharing satu sama lain. Jadi dimana peran koordinator di setiap sel itu berperan penting. Mm-mm. Jadi dimana mereka bisa mengelit anak-anak sel yang mungkin sudah lama tidak ikut PD, tidak bergereja, kita panggil lagi lebih ke arah sana. Mungkin bermula dari menjadi pendengar yang baik mungkin Menjadi ya, kok pendengar kayak yang gitu. Mm-mm. baik, terus mengajak, lebih mengajak lagi lah ke orang-orang yang Mm-mm. mungkin ada yang lupa, mungkin males seperti itu, kita ingatkan lagi, ya mungkin seperti Japri tadi, Mm-mm. lebih ke PM personal. Kalau aku bisa menyimpulkan itu kayaknya kalian tuh membangun rasa nyaman dulu. Jadi biar anak-anaknya itu kan kalau mau kita mengabarkan, mewartakan firman Tuhan itu kan Teman nyaman dulu terlebih berteman. dahulu Heeh, ya. benar. Jadi kayak kalian menyediakan tempat yang nyaman dulu, baru nanti sekiranya kalau sudah nyaman itu menurutku informasi positif apapun tuh lebih mudah diterima gitu ya. Bener ya aja ya. Betul. Nah, terus pasti dong dalam menjalani komunitas itu selalu ada tantangan. Nah, menurut kalian tuh tantangan apa sih yang selama ini kayak tantangan yang sulit dan juga masih belum ketemu nih solusinya gitu? Mungkin bisa disampaikan. Ya, kalau tantangan sendiri sih ya hampir mirip ya sama dengan teman-teman di muda-mudi Mudah yang yang lain gitu ya. Pasti kesulitannya kalau di zaman usia-usia yang seperti kita ini, itu kan pasti fokusnya masih kayak mengejar masa depan lah, yang masih memprioritaskan karir atau apa. Sehingga itu juga yang menjadi suatu hambatan atau tantangan kita untuk tetap mengajak teman-teman muda ini untuk berkomunitas di sini di PDMPK GIB. Tetapi ya kita juga bersyukur gitu. Contohnya kayak Coronal ini sendiri pun kan juga sebenarnya rumahnya juga agak jauh gitu dari GIB. Tapi dia juga masih menyempatkan dan mengusahakan untuk tetap ikut setiap kegiatan yang ada. Jadi ya tantangannya ya memang ya kesulitan waktu, kesulitan prioritas mungkin ya, menetapkan prioritas di mana memang usia-usia kita ini usia-usia produktif benar. untuk menata kehidupan di masa yang akan datang. Mm-mm. Jadi fokusnya memang lebih sulit gitu ya. Ya itu sih. In this ekonomi gitu ya Ya. bahasanya ya. Kayak lagi pokoknya karir, kerja, Iya. kerja, kerja gitu. Apalagi anak muda kan kalau di PDMPK KGB ini kan kuliah, orang yang sudah selesai kuliah terus baru kerja, jadi kayak masih pemikirannya lebih ke arah aku mau cari masa depan dulu, seperti itu Jati sih. dirinya masih Kebanyakan ya. seperti itu, kesibukan-kesibukan. Benar seperti Cynthia tadi juga bilang usia produktif itu Iya. tadi ya. Jadi mungkin mereka prioritas utamanya sekarang lebih ke cari kerja apa atau mungkin kalau mereka lebih mending ngambil job nih daripada kayak ikut persekutuan doa misalnya kayak gitu ya. Nah, tapi aku yakin kalian para pengurus ini pasti punya cara nggak sih buat kayak supaya tetap solid gitu. Kayak
kalau sebelum mengajak, kalian dari para pengurus pasti punya caranya supaya tetap solid yang bermula dari pengurus dulu. Kira-kira kalau boleh di-share apa sih di tengah-tengah kesibukan yang tadi disebutin, kayak dari kerja lah, mungkin kalau nggak kerja kan kuliah, sekarang juga nggak sedikit kan kuliah sambil kerja kayak gitu. Nah mungkin apa sih tips and triknya supaya tetap solid gitu? Tetap solid ya. Mm-mm. Lebih ke arah ini fellowship. Kalau fellowship kan kita nggak melulu untuk beda pelayanan, kalau nggak kita doa kan nggak mungkin Mm-mm. rutinitas itu, karena kita sudah capek selama pekerjaan, capek dengan pelayanan, kita fellowship bareng-bareng. Jadi kayak kita pergi aja. Ya seperti tujuan pertama sih, untuk awal kita berteman terlebih dahulu. Jadi Mm-mm. kalau kita sudah berteman, untuk masuknya tuh lebih mudah, lebih ke arah sana. Ke kanan ke kiri lebih enak gitu ya. Iya. Keren sih. Jadi mungkin ya kalau mau menambahkan sedikit hal-hal simpel aja, mungkin kayak kita setelah selesai persekutuan doa, kita biasanya juga kumpul bareng, makan bareng gitu setelah persekutuan doa. Jadi nggak nunggu sampai minggu kelima gitu kan, tadi kan sempat disampaikan kalau minggu kelima memang jadwalnya fellowship. Tapi fellowship kecil-kecilan seperti setelah selesai persekutuan doa mungkin ya kita biasanya setelah beres-beres perlengkapan apa segala macam kita bisa makan-makan bareng ya, sekedar makan aja itu sudah menyenangkan sih. Maksudnya dari situ kita juga bisa bangun relasi, bangun bonding sama teman-teman anggota di sana. Jadi nggak cuma Ngobrolnya, pengurus aja gitu. ngobrolnya itu justru dapatnya di Ya, situ gitu ya. momen-momen yang seperti Yang itu. seperti itu. Ya, memang sih kayak makan, terus kumpul-kumpul nongkrong tuh memang kayak jalan ninja gitu ya, supaya Iya, kayak akrab Jalan gitu. ninja anak Iya, muda. benar. Apalagi ada kopi, nah itu semakin mendekatkan satu sama lain. Itu lemnya itu. iya. Nah, terus untuk selanjutnya nih, kan dari tadi kan sudah kayak paket lengkapnya tuh doa, terus mewartakan, terus juga kayak fellowship, tempat sebagai wadah yang nyaman. Kalau di luar sebagai persekutuan doa nih, kalian ada nggak sih kayak misalnya terjun di kegiatan sosial atau pelayanan di luar gereja gitu, ada nggak di komunitas PDMBKK ini? Sebenarnya kita ada acara-acara yang bukan rutin, jadi kayak acara besar. Jadi kita pernah bakti sosial, pernah, terus donor darah juga pernah, terus kita juga pernah ini ya apa ya, Pasar pasar murah. murah Oke. ya. Jadi kebayang kita tuh nggak berdampak hanya di mungkin di paroki GB aja, tapi kita juga berdampak bagi masyarakat lah seperti itu. Jadi keinginannya PD ini nggak hanya untuk Katolik aja yang merasakan keindahan seperti itu, kita juga akan membagikan ke orang lain. Nah, itu berarti jangan dikotak-kotakkan kalau persekutuan doa kerjanya cuma doa aja, tapi kita juga terjun ke masyarakat Iya. gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Terus juga jiwa sosialnya juga tetap ditumbuhkan gitu. Jadi apa yang kita dapatkan membangun iman di sini, kita tuangkan di masyarakat, di lingkungan hidup kita Iya. gitu ya. Keren sih. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman yang suka apa ya, menambah imannya itu nggak cuman berdoa seperti di misa atau misalnya kayak gitu. Di sini tuh ada wadah yang sebagai opsi lain nih. Jadi teman-teman bisa punya teman baru, juga punya teman yang bisa mendengarkan kayak gitu. Apalagi untuk anak-anak usia muda yang produktivitasnya tinggi itu sebenarnya untuk mengarah ke mental health itu kan Cukup apa tinggi rentan ya. gitu ya, C, ya kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi menurutku ini adalah wadah yang sangat positif supaya teman-teman tuh punya tempat yang di iman Katolik ini, tapi juga punya teman-teman yang saling mendukung gitu. Nggak usah nyari jauh-jauh lagi di GYB ada loh gitu. Nah, ini mereka-mereka ini keren banget. Nah, Cece dan Koko pasti punya harapan dan juga pesan-pesan nih buat teman-teman yang belum join. Kalau udah join pasti udah pernah ngerasain kan, maksudnya kayak enaknya ikut PDMBKK. Kalau yang belum pernah join, kira-kira ada harapan dan pesannya apa nih? Harapannya ya kalau sebenarnya buat aku secara pribadi eh, dimanapun kalian berada gitu ya, entah itu baik di paroki GYB maupun di luar paroki GYB, yang pasti kan di dalam suatu lingkup gereja Katolik punya kelompok-kelompok sendiri, punya kelompok kategorial sendiri, punya OMK, terus punya rekat mungkin atau apapun itu, ya dimanapun itu dan apapun itu, usia berapapun kalian, ya aku juga berharap semuanya kalian juga tetap berkomunitas, karena komunitas ini sangat-sangat penting, karena dimana ketika kalian jatuh, kalian punya struggle, mereka inilah yang akan selalu mendampingi dan menemani. Karena ketika kita berkumpul di dalam satu komunitas, maka teman-teman yang lain itu juga menguatkan. Ya, itu yang bisa aku sharingkan karena itu yang pernah aku alami juga.
Jadi ya harapannya gimana pun itu ya tetaplah join komunitas. Tapi kalau harapannya untuk join PD ya ayo bisa ikut di PD kita di setiap Selasa minggu pertama dan ketiga dengan berbagai macam tema yang relatable gitu dengan kehidupan anak muda. Ya mungkin bagi teman-teman yang punya semangat tinggi yang berapi-api itu sangat-sangat cocok karena kita akan happy-happy bareng, kita fun-fun bareng, ya kita memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng gitu. Mungkin Corona ada tambahan? Kalau saya hampir sama Cynthia, jadi yuk teman-teman cari komunitas yang benar seperti itu sih. Mungkin kalau di luar sekarang tuh banyak sekali komunitas ya, dari olahraga, dari hobi segala macam. Kalau ini kegiatan rohani, jadi menurutku harus punya komunitas yang benar itu sih. Jadi sebagai dasar hidupnya kita, dasar struggle-nya kita tuh juga tersampaikan di sini. Jadi kita menentukan jalan tuh juga jalan yang benar seperti itu. Keren banget ya dari Cece dan Koko ini. Sebenarnya aku sendiri juga sebagai anak muda itu mengalami ya kayak yang Cynthia dan Coronel bilang ini tadi. Kita pasti mengalami banyak kesulitan selama mencari jati diri dalam karir dan lain-lain. Alangkah baiknya kalau kita tuh punya komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Jadi kita itu nggak nyari pelampiasan dalam tanda kutip ya ke hal-hal yang salah gitu. Nah, kalau sudah tahu tempat dan wadah yang benar itu menurutku kita jadi punya tempat untuk mencari jawaban, kayak solusi untuk masalah kayak gitu. Ya bisa dibilang saling membantu ya satu sama lain. Kalau lagi senang membantu yang sulit, lagi sulit ditolong oleh yang lagi happy gitu misalnya. Jadi positifnya tuh bergulir terus gitu teman-teman. Nah mungkin ada kata-kata terakhir untuk menutup podcast hari ini, dan kalau ada acara juga boleh promosi banget di sini. Mumpung nih ada wadah yang disediakan oleh GYB. Oh iya. Ya untuk acara terbesar kita ada di bulan Desember yaitu yang Adorasi Taizel tadi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mikirnya PDMPKK ini cuma kayak muji-muji nyembah-nyembah Tuhan yang cingkrak-cingkrak gitu ya. Tapi kali ini kita mau kemas dengan keheningan dan kita mau coba menemukan Tuhan di dalam keheningan itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen atau kepo dengan kegiatan rutin kita atau event-event kita selanjutnya, teman-teman bisa cek aja di media sosial kita, di Instagram kita, di @pdmpkkgyb. Jadi teman-teman ya boleh di sini @pdmpkkgyb gitu ya. Gitu. Ya itu aja sih. Dari Coronel mungkin ada tambahan? Sama sih. Ya cara rutin kita, jadi percepatan doa sama komsel itu sendiri, karena anak muda itu perlu lebih ke arah sana, punya komunitas yang baik gitu. Ada batasannya nggak sih Ceko untuk ikut kayak minimal usia berapa atau OMK. Untuk usianya OMK ya? Oke. Tapi kalau kira-kira udah married nih tapi kok kepingin ya gitu boleh nggak? Kayak lihat-lihat lebih mengutamakan yang belum mungkin ya yang Kalau OMK. sudah merit ada lagi namanya PDKK. Oh ada kayak next levelnya, next step ya ini. Jadi kalau yang sudah merit akan pindah ke PDKK gitu. Berarti ini yang usia OMK Ini ya untuk teman-teman yang muda. gitu. belum menikah. Belum menikah. Mungkin ketemu jodoh di sini nanti. Bisa Yang jadi. seiman gitu ya. Oke. Jadi wadah sekalian. Nah sekalian kan enak kan langsung ketemu yang seiman dan seamin. Nah itu tadi. Oke, Cynthia, Coronel, thank you buat hari ini sharingnya sudah menjadi menyampaikan wadah yang sangat menarik dan juga berkesan banget ini kalau buat aku pribadi, dan teman-teman juga pasti merasakan sangat ini ya terbuka hatinya untuk wah aku punya opsi nih untuk mengikuti komunitas yang baru di sini. Oke, sekian untuk podcast di episode pada hari ini. Sampai jumpa di Arnoldus Jansen Podcast episode selanjutnya. Dadah.